Masih di Rosi Spesial Natal, nyala kasih di cahaya Natal. Ini adalah Natal kedua yang dirayakan di tengah pandemi. Meski masih dalam suasana yang serba terbatas, kita tetap dapat merayakan Natal dengan gembira. Pandemi yang telah kita jalani selama hampir 2 tahun mengajarkan kita untuk selalu bersyukur dalam segala hal. Malam ini saya ditemani oleh para senior, orang-orang yang saya sayangi, sahabat-sahabat saya juga. Saya mulai yang paling ujung, Kak Harvey Malaiholo. Selamat malam. Lalu ada Kalita Zen. Halo, selamat malam. Dan yang selalu awet muda, Roni Siantururi. Malam, shalom. Lalu ada Kak Andre Hehanusa, cintaku di Kuta Bali. Lalu ada Javier Justin, dan last but not least, Melanie Ricardo. Siap. Gue dikorek sama Kak Rosi ya. Thank you for having me ya Kak. Terima kasih. Senang ada Melanie di sini. Yes. Ini lintas generasi loh. Bener. Ya. Ya kan? Ya kan Kak? Ya, banget. Tahu nggak? Melanie tahu nggak fakta yang paling mengesankan dan paling luar biasa dari Apa seorang tuh? Harvey Malaiholo? Apa tuh Kak? Kan dari tadi kamu udah bilang Macan Festival. Macan Festival. Sudah Of course. dari tahun Yes. 70, Bener. 80 benar-benar luar biasa, Iya. menang di berbagai ajang festival dunia. Betul. Kamu tahu nggak ada satu fakta yang mengagumkan dari seorang Harvey Malaiholo? Apa itu? Tahun 82 di kejuaraan nyanyi dunia di Jepang, juara 1 mengalahkan Celine Dion. Are you serious? Oh ya. Itu jarang diangkat loh, harus diangkat loh. Kita Enggak, bangga enggak. banget mengalahkan Celine Dion. Iya. Wow. Kan mengalahkan artinya penghargaan yang saya terima lebih tinggi dari penghargaan yang diterima. Kakak suka merendah. Enggak, itu kenyataannya kayak Kakak gitu. suka merendah. Tapi kakak juara Kak. Iya. Jadi Wah, kalau kita keren denger loh. Celine Dion nyanyi, Iya, kita iya. bisa bilang lebih kalah lo sama Kak Harvey. Harvey Malaiholo. Wow, luar biasa. Iya. The power of love sedikit boleh Kak? Ada ini kalau mau memegahkan diri ada Brian Adams juga di situ, tapi dia betul-betul Wow. di ajang yang sama. Kece, keren. Tuh, Keren kan? media-media sekarang Justin harus tahu mulai nggak? mengangkat tuh. Enggak. Gak tahu kan? Iya, wow. Bung, Brand Adam mewakili siapa, Bung? Negara mana? Amerika. Oh, Amerika juga. Oh, Amerika. Celine Kanada. Celine waktu itu Paris, Prancis. Oh, wow. Padahal dia sebetulnya dari Kanada, tapi Kanadanya yang berbahasa Prancis Quebec ya? yang Ya, oh wow. Tapi kakak tadi nanya sama si Justin, nggak mungkin tahun 82 belum lahir Kak. Lu lahir tahun berapa lo? 87. Oh, you're still in heaven, masih dalam penguatan dia kan. Masih rancangan ya. Iya. Nama juga belum dipikirin. Belum ya? dipikirin, bener. Wow. Keren. Kita bangga banget. Keren. Itu Ya. sebuah sejarah untuk penyanyi Indonesia yang Yap. luar biasa. Sekali lagi dong untuk Kak Harvey Malaiholo. Nah, aku mau nanya, kita udah 2 tahun Natal. Katanya Natal itu kan Natal selalu kita umat Kristiani itu bersukacita. Ya. Tapi pertanyaannya 2 kali Natal, di mana sukacitanya ketika kita masih dalam pandemi? Nah, coba kepada siapa Kak yang tanyakan? Mungkin kepada tadi kan pojok sebelah kiri, kita ke sebelah kanan. Ini dulu setiap nonton dia gue berasa bidadari Kak. Kenapa? Ya kan? Dia selalu semua perempuan tuh berasa bidadari kalau nonton dia kan. Kenapa? Bang Andre kan dulu hitsnya. Bidadari. Oh, bidadari. Rosi. Lebih ke bidadari sih. Dari mana? Iya. Gimana? Silakan Bang Andre. Kalau Natal ya, Natal selalu keluarga, anak kecil, hadiah, berbagi. Sukacitanya selalu ada. Walaupun pandemik, kita bisa virtual. Gitu. Dan iman kita tuh nggak terbatas sama hal-hal yang seperti itu. Kita bahagia aja. That's right. Karena memang sukacita Natal buat kita the best. Apapun situasinya. Ya. Ya. Ya, betul. Ya. Kalau Kalita, Sama. Kan Tuhan bilang bersukacitalah. Yap. bersukacitalah dalam segala Segala hal. hal. Iya. Walaupun keadaan tidak baik, tapi kita tetap harus bersukacita. Ouch. Justru saya Yes. mengalami 2 tahun ini kita malah merasakan bersyukur ya. Kita bisa tetap survive, Ya. kita sehat sampai saat ini. Dan ternyata tidak kekurangan tuh 2 tahun ini Tuhan terus pelihara kita. Ya. Itu saya bersyukur aja. Wow. Job masih jalan terus ya Kak? Ya kan? Pelayanan masih jalan. Amin. Ya kan? Baju masih bling-bling tuh. Tuhan baik dong.
Haleluya. Sangat baik dan teramah. Nanti Pak Pendeta kita simpen ya. Nanti, yang pastor nanti terakhir ini yang pastor. Dia yang buka, dia yang buka. Iya, buka firman. Karoni Sianturi. Kalau aku sih ngerasa bahwa 2 tahun ini Tuhan tuh luar biasa ya memproses saya khususnya, bahwa selalu kita kalau bicara Natal yang sebelumnya bicara tentang kemeriahan, pesta segala macam. Tetapi di pandemi ini Tuhan mau Natal ini kita memaknainya dengan lebih banyak duduk diam aja di bawah kakinya Tuhan, lebih banyak punya waktu untuk bersekutu dengan Dia. Tuhan mau kita introspeksi diri, terutama Tuhan mengajarkan bahwa berjalan bersama Tuhan itu yang diperlukan adalah kerendahan hati dan kesederhanaan. Kita kan selalu ngerasa bahwa kayaknya kalau punya berkat harus diapain gitu. Tapi di 2 tahun ini ternyata walaupun Tuhan memberkati kita, tapi kita nggak bisa memakai uang itu untuk hal-hal yang apa yang kita mau. Jadi dari situ banyak belajar bahwa kelihatannya tidak baik menurut kacamata kita, tetapi sebenarnya itu ada sesuatu yang luar biasa yang Tuhan mau ajar buat setiap kita, dan itu saya dapat selama 2 tahun ini. Wow. Haleluya. Pantas khotbah ini. Perwakilan HKBP ini. Coba yang tadi diulang tapi pakai bahasa Batak. Keren. Kak Harvey. Ya sebetulnya sih sama aja sama teman-teman saya ini. Cuman kalau saya tuh lebih ke anak-anak ya. Seperti karena saya udah punya 2 orang anak yang udah mau ngawinin tahun depan. Wow. Itu yang paling tua. Dan saya pikir mereka juga sepatutnya kalau dibilang kita mengalami pandemi, ya betul mengalami pandemi. Cuman kita nggak khususnya dalam merayakan Natal ya. Mungkin inilah saatnya juga kita untuk kembali ke hal-hal yang sifatnya konservatif gitu ya. Kembali ke, memang sih saya di rumah juga, kita nggak pernah beli pohon Natal dengan hiasan-hiasannya gitu tertaruh di dalam rumah gitu ya. Tapi kita betul-betul waktu Natal itu kita pergunakan untuk keluarga. Jadi kita betul-betul bungkus kado sendiri, pasang pohon Natal sendiri dan lain sebagainya. Dan itu mungkin akan lebih terasa pada saat 2 tahun belakangan ini gitu loh, bahwasanya kita masih beruntung mengajarkan anak-anak bahwa kita masih cukup beruntung. Kita harus melihat saudara-saudara kita yang lain yang betul-betul mengalami hal yang sangat sulit di dalam mengatasi pandemi ini gitu loh. Jadi sepatutnya lah saya bicara sebagai kepala rumah tangga untuk anak-anak, bahwasanya mereka harus bersyukur. Bersyukur bahwa dan kita merasa bahwa saat-saat inilah kita dibentuk oleh Tuhan gitu ya, bahwa ujian ini datangnya dari Tuhan. Jadi tidak mungkin dia menggagalkan kita. Dan percobaan itu tidak mungkin lebih daripada apa yang kita bisa tanggung gitu loh. Bicara soal rasa syukur, salah satu yang selalu menjadi ujangannya Pak Yakob Utama, pendiri Kompas Gramedia, yang selalu saya ingat adalah sesungguhnya, kata beliau, kekayaan terbesar itu adalah ada dalam rasa syukur. Wow, that's nice. Sesungguhnya kekayaan terbesar itu adalah dalam rasa syukur. Wow, that's awesome. Bener ya, bener banget ya. Oke, sebelum ke Pak Pendeta, Ibu yang seolah-olah aku seolah-olah ingin jadi pendeta. Nanti kalau dipanggil Tuhan, semoga kita berdua ya. Aku narik kau juga. Cewek-cewek Batak ini ya. Kalau buat aku tahun ini berbeda nih, karena tahun ini adalah Natal pertama suamiku nggak di Indonesia. Jadi suamiku di Australia. Jadi first time sepanjang kami menikah 12 tahun, anak-anak kita spend Christmas tanpa Tyson. Karena Tyson sedang menemani kakak iparku yang sedang battling dengan kanker payudara di Australia. Jadi kalau ditanya berbeda nggak? Of course berbeda gitu. Tapi kalau dibilang sedih enggak lah, karena tahun ini aku ngelihat begitu banyak orang yang lebih sedih kok gitu. Lebih aduh kayaknya so many things to be grateful about deh gitu. Contohnya misalnya kan cuman ke Australia doang. Iya, walaupun nggak bisa nyusul ya. Kayak tahun ini gitu, the fact that we're still alive, masih bisa berdiri di sini, sehat ya, Bang. Untuk sehat tuh susah banget kan sekarang gitu. Aku ngeliat banyak teman-teman yang kemarin pada saat pandemi, saudara-saudaranya banyak yang akhirnya berpulang kepada Tuhan, atau mungkin sahabat-sahabat terdekat kita yang kita kenal masih muda gitu, yang kayaknya masih panjang with thought perjalanannya, ternyata they just took off. Tuhan panggil gitu kan. Artinya kalau hari ini masih diberikan Tuhan kesempatan nemenin Kak Rosi, udahlah, there's nothing to be complained. Nikmati ya. Exactly, ya. Benar, harus banyak bersyukur aja. Nggak sama Tyson, tapi toh Tysonnya cuma ke Australia kan. Dan untuk sesuatu yang baik nemenin
saudara yang kena cancer. Ya. Malah berkat itu diturunkan untukmu dan Tyson. Amin. Terus dari tadi kita nanya, Kak Harvey nanya, aku sendiri nanya. Jadi nama Javier, Justin. Panggilnya apa, Javier atau Justin? Sebenarnya panggilannya itu Justin karena banyak orang salah manggil gitu Kak. Karena menurut saya nama Javier ini sakral menurut saya. Ini adalah sesuatu yang intim dan indah gitu. Jadi kalau orang salah manggil jadi Jeffrey atau apa, menurut saya sayang. Karena ada makna di balik nama Javier itu. Apa itu? Javier itu apa? Jadi Javier itu adalah singkatan dari Jesus is my Savior. Wow. Gila lo kalau hati-hati hidup tuh. Namamu berat itu. Kalau nggak salah-salah bukan demam tuh ya. Betul. Nama it's just too cool ya kan? Yes, Iya. gitu. Jadi itu seperti nubuatan juga, doa juga. doa, Jadi kalau misalnya saya ngelari ke kiri kanan selalu dibalikin lagi sama Tuhan. Puji Tuhan. Karena Tuhan sayang sama saya. Berarti dia umat pilihan. Oh, kita semua. Kita semua umat pilihan. Justin, tapi semua namanya ada singkatan gitu. Jadi Javier, Jesus is my Savior. Savior. Oh. Terus adik, Sedangkan adik aku namanya Just Fit. Jesus is my victory. Jadi Tuhan Yesus kemenanganku gitu. Artinya kalau kita nggak dapat apapun, tapi yang penting kita beriman, kita dapat Tuhan, kita dapat semuanya. Amin. ada saudara lagi? Cuma dua. Untung. Karena sebenarnya bukan nggak mau nambah. Bapak ibunya udah bingung. Karena keren banget. Jader. Bukan jedar ya, tapi Jader. Apa itu? Jesus is my provider. Oh. Mungkin ada yang mau nitip nama. Bapak hebat ya, dari keluarga singkatan ya Pak. Luar biasa loh dia. Jadi ada icebreaker-nya gitu Kak. Kalau ketemu, oh tahu nggak sih nama gue siapa? Keren banget. Gue ganti nama deh. Apa dong kira-kira? Keren. Justin ini menarik, Kak Harvey, Kalita, Kak Roni, Kak Andre. Karena saya dengar sudah jadi pendeta ya. Jadi saya menyampaikan firman Tuhan, share the gospel, berkhotbah. Kalau pendeta sih belum ada gelarnya itu Kak, tapi dipercaya untuk menyampaikan firman Tuhan dan juga menjadi ketua komsel di Wow. Jadi kamu berkhotbah. Berkhotbah. Sekali, tapi banyak pertanyaan gini, tapi jadi bawaan acara infotainment yang isinya gosip. Apakah itu juga bagian dari khotbah? Jadi gini, menurut saya di dalam hidup itu pasti ada pilihan. Kita memilih untuk apa gitu. Contoh tadi kalau misalnya kita ngomong tentang rasa syukur. Rasa syukur itu juga pilihan. Kita memilih untuk bersyukur atau memilih untuk kurang gitu. Kok tahun lalu kurang, tapi tahun ini kalau kita memilih untuk bersyukur, bisa survive aja, puji Tuhan, ya itu pilihan gitu. Nah, demikian juga dengan saya gitu. Kalau misalnya saya mungkin lagi hosting lagi apa, saya punya pilihan untuk mauin julid atau saya mau angkat faktanya. Atau bahkan faktanya saya malah, oh enggak, mungkin maksudnya gini kali. Justru saya di area yang baiknya. Hebat loh, tren baru loh. Tapi pembawa acara yang ada gosip-gosipnya. Benar. Bahkan aku tuh saksi mata, kan aku biasa dulu acara aku setelah acara kakak dulu ya, baru kamu ya gitu. Dia tuh sebelum bawain. Karena paling lebih tinggi dia kayaknya sih. Harganya mungkin. Jadi sebelum bawain acara infotainment, dia baca renungan harian dulu. Baca firman sharing dulu gitu. Serius? On air? Iya. Nggak on air, nggak on air, sebelum live gitu. Karena saya percaya kalau kita nggak dituntun sama Tuhan, kita pasti nggak akan bisa tahu mau kemana atau mau ngomong apa gitu kan. Aku tahu dia ngomong sama Tuhan gini, Tuhan aku mau gosip bentar. Tuhan ampuni saya ya. Forgive me Lord, I have to provide for my family. Aduh. Ya, atau mungkin setiap masalah-masalah yang sedang dibacain nama Bapak Gembala, nantinya akan ada solusi yang diberikan oleh Bapak Gembala. Amin. Iya kan? Jadi dipakai di Tuhan di marketplace. Lu ditempatkan di situ memang spesial. Iya. Karena mungkin gini nggak, maksudnya siapa lagi yang punya platform seperti itu, live lagi kan, nggak bisa diganggu-gugat kan. Jadi ketika kita mungkin seperti kan ya apapun yang kita keluarkan seperti mutiara gitu, bisa memberkati banyak orang. Amin. Doa saya sebelum live adalah agar ucapan saya berkenan di hadapan Tuhan dan juga memberkati orang yang menonton. Wow. Keren banget. Kok nggak ketemu waktu gue gadis ya coy? Belum lahir nggak? Tapi gue harus ke negara lain. Enggak, Tuhan juga nggak rela dia dapat lu. Enggak, kasihan. Jadi jangan. Tutup matanya, tutup. Keren baru loh. Keren. Jadi kita pikir kalau kita ingin melayani Tuhan, hanya profesi tertentu, Iya dong. ya kan? Tapi ternyata Justin membuka mata kita, jadi presenter yang punya terindikasi acara gosip misalnya atau karakternya gosip, bukan berarti itu juga buruk. Benar.
Mungkin jadinya lebih ke ini Ros, bahwa Tuhan mungkin saat tahun-tahun ini Tuhan memakai semua orang, tidak terkecuali. Jadi bukan hanya pendeta yang dipakai, tapi juga orang-orang yang mungkin tadinya seperti orang yang nggak bener gitu lah, tapi terus akhirnya Tuhan pakai dia untuk gara-gara pandemik ya. Karena bukan cuma karena pandemik, emang udah tahun-tahun. Pandemik lebih lagi. Tahun urapan kayaknya ya. Amin. Tuhan akan memakai siapapun dari kita. Amin. Dengan Dan caranya. itu adalah hak prerogatif Tuhan. Yes. Tugas kita adalah menjalaninya. Amin. Yes. Kisah tamu saya malam ini mengajarkan kita untuk lebih berserah dan percaya bahwa rencana Tuhan adalah yang terbaik. Amin. And watch us where we go, and help us to be wise in times when we don't know. Let this be our prayer. Lead us to a place, guide us with your grace, to a place where we'll be safe. Sogniamo un mondo senza più violenza, un mondo di giustizia, di speranza, ognuno dia la mano al suo vicino, simbolo di pace, di fraternità. La forza che ci dà desiderio che and watch us from above. Ognuno troviamo. We hope his soul will find intorno a dentro a sé. Let us all do love. Let this be your prayer. Let this be your prayer. Just like every child. Just like every child. Need to find a place. Guide us with your grace. Give us faith.